Assalamualaikum. Akan dibentuk kementerian khusus ya, Kementerian Haji dan Umroh itu akan dibentuk. Satu kementerian khusus pelajaran dari kesehatan. Pertanyaan saya, haji dan umroh itu kan domainnya umat Islam. Betul. Tapi kenyataannya di situ diberi peluang kepada non Muslim untuk menjadi pejabat eselon atau pejabat-pejabat di bawahnya. Umat Islam ini 90%. Bagaimana pandangan Islam? Apakah dari sisi keadilan, orang non Muslim itu bahkan kemudian haji dan umroh. Itu saja Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang pertama kalau dari segi fikih ya, dari segi syariat misalkan yang dikaitkan dengan haji dan umroh, yang khusus untuk kemudian harus muslim adalah yang menjalankannya. Kan misalkan begitu. Yang umroh tentu saja yang muslim itu syarat muslim adalah ya yang mau umroh dan mau haji itu. Kalau bukan muslim maka umroh hajinya tertolak kan begitu. Tentang yang muslimnya. Akan tetapi ini kan administrasinya gitu. Administrasinya apakah harus muslim ataupun bisa yang lain. Tentu dari hal ini jika tadi kembali kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah misalkan tentang syarat-syarat haji segala macam tidak disampaikan secara eksplisit ya, yang mengelola haji dan umroh. Berbeda dengan zakat misalkan. Amil zakatnya itu bagian dari asnaf zakat yang 8. Artinya apa kalau masuk asnaf zakat harus muslim. Jadi orang yang mengelola zakat itu harus muslim. Nah haji ini ternyata agak berbeda. Jadi tidak ada secara eksplisit yang mengelola haji itu harus muslim. Akan tetapi tadi betul sebagai yang disampaikan Pak Ketua, katakanlah dari populasi muslim yang ada di negara kita ini, adakah atau masa nggak ada yang punya kapasitas yang qualified untuk mengelola haji dan umroh? Jika masih ada, maka kenapa tidak? Mengapa harus ngambil dari yang lain, ya, dari yang non muslim? Kecuali dia punya benar-benar alasan bahwa orang yang non muslim ini kapasitasnya, kualifikasinya nggak ada dimiliki oleh muslim yang lain gitu maksudnya ya kan? Dia ahli apa misalkan, ahli keuangan gitu misalkan, dan saya nggak temukan di muslim yang seahli dia. Kalau bisa dibuktikan bahwa nggak ada yang ahli dia selain yang Kristen itu, agama tertentu itu, maka ya itu boleh-boleh saja gitu ya. Akan tetapi diutamakan ada istilahnya apa, prioritas gitu, prioritas pertimbangan segala macam, bahwa kalau misalkan masih ada yang muslim maka kenapa tidak, karena isu ini terkait dengan walaupun itu tidak berkaitan katakanlah nanti yang non muslim ini tidak ke Mekah, tidak juga ke Madinah untuk haji, akan tetapi ini dikaitkan dengan bagaimana ukhuwah Islamnya itu semakin kuat, yang ada sentimen solidaritas Islam tersendiri, jadi mungkin lebih amanah segala macam, itu lebih diutamakan daripada agama yang lainnya. Seharusnya itu bisa dipikirkan kembali gitu ya. Bahwa memang dulu di Kementerian Agama adalah agama untuk ya semua agama kan, Kementerian Agama kan bukan hanya agama Islam saja, dan itu perlu kita akui. Makanya di situ ada dirijen-dirijen macam-macam. Ada dirijen Dimas Islam, ada dirijen Hindu, ada dirijen Kristen dan Katolik dan yang lain. Dan itu wajar jika yang memegang dirijen selain Islam itu ya agamanya sendiri gitu kan. Akan tetapi memang agak aneh misalkan nanti ada Kementerian Haji dan Umroh, kemudian nanti ada dari unsur agama lain. Saya kira ini narasi yang keluar itu dikaitkan dengan nanti takut ada gerakan-gerakan yang dikaitkan dengan diskriminasi. Saya kira bahwa itu untuk menghalau itu, sebenarnya itu politis, itu jelas. Itu politis bahwa tetap inklusif gitu kan. Pasti narasi-narasinya itu bahwa ini adalah Kementerian Haji dan Umroh, bagaimana dengan agama yang lain? Agama lain tidak punya pecahan kementerian lagi dong selain Kementerian Agama gitu kan. Jadi nggak bisa, peluang jadi CPNS-nya sedikit ya gitu. Nah itu pasti dikaitkan dengan itu. Nggak usah itu. Jadi orang-orang
orang-orang yang mengaku praktisi atau apa pejuang kebinekaan itu yang akan protes itu pasti nanti. Kalau misalkan hal-hal kayak gitu semuanya muslim, mengatakan bahwa yang ngurus haji atau umroh itu nggak harus muslim gitu. Itu kalau dia sesuai kapasitas, punya kualifikasi, kenapa tidak? Pasti nanti ke situ tuh nanti kalau semuanya muslim. Nah ini perkara politis saya kira. Tetapi pada intinya kalau masih ada prioritas muslim, kenapa tidak? Jangankan itu gitu ya. Ada kampus misalkan Unisula memberi beasiswa terhadap yang mereka yang hafal Al-Quran gitu kan. Nah orang-orang aktivis toleransi atau aktivis kebinekaan itu protes. Ada kampus yang hanya memberikan beasiswa kepada orang Islam karena hafal Quran gitu. Mereka protes itu diskriminatif gitu. Sementara agama lain tidak diberi kesempatan untuk beasiswa. Maksudnya yang lain nggak ada yang hafal gitu kan? Gitu maksudnya. Gitu. Iya, gitu. Jadi hafal Quran itu udah mukjizat tersendiri gitu ya. Jadi orang ada universitas ngasih beasiswa untuk yang hafal Quran diprotes juga. Gitu. Ya ada juga ada kampus negeri juga diprotes. Gitu. Nah ini kan bagian dari bagaimana ya mereka tidak melihat itu secara proporsional, secara proporsional. Kalau misalkan ya kita tidak pernah dengar ada lomba hafal Tripitaka misalnya. Ada lomba kayak gitu-gitu kita nggak pernah dengar gitu. Yang ada ya hafal Quran dan itu memang tradisi dan karenanya mayoritas dan karenanya pula perlu diberi ruang. Saya kira itu jadi memang harus dipandang secara proporsional, secara syariat memang tidak ada masalah, tetapi secara hikmah, secara irfani itu harusnya yang tadi ngelola haji umroh itu harus dari muslim untuk muslim. Tetapi kita nggak tahu secara politis ya nanti secara politis pertimbangannya seperti apa, maka tanggung jawabnya ada di para pamong kita itu, gitu. Kira-kira gitu.